terkait kasus sarang burung walet ya. Menurut saya novel Baswedan itu lucu. Apakah tidak boleh orang lain mencari keadilan di negeri ini? Apakah hanya dia yang boleh mencari keadilan di negeri ini? Itu lucunya. Ketika orang lain mencari keadilan, dia anggap itu bagian dari Teddy Kusnaidi, orang yang menjabat sebagai Dewan Pakar PKPI yang ada di bawah Mas Postias Hendro Priyono, angkat suara terkait kasus tuntutan keadilan NB ke Presiden perihal penyiraman air aki. Teddy Kusnaidi dengan tenang membahas dan menjelaskan tentang salah pikirnya NB terkait kasus tersebut. Ia menjelaskan dengan tenang, runut dan tak bisa dibantah. Dan pada akhirnya ia menelanjangi semua fakta yang ada dan membongkar bahwa orang ini standar ganda. Serangan tanpa bayangan ini membuat pendukung NB pun kejang-kejang. Apa sih yang dia katakan? Penulis akan berikan transkrip lengkap yang cukup rinci terkait dengan apa yang dia katakan dan pembongkaran luar biasa terhadap kasus di mata Najwa dan bintang Emon yang ikut-ikutan bikin ramai. Simak penjelasan yang dengan tenang, tajam dan terhunus tepat ke sasaran, yakni tentang idealisme mencari keadilan. Terkait kasus sarang burung walet, menurut saya NB itu lucu. Apakah tidak boleh orang lain mencari keadilan di negeri ini? Apakah hanya dia yang boleh mencari keadilan di negeri ini? Itu lucunya. Ketika orang lain mencari keadilan, dia anggap itu bagian dari rekayasa. Begini, ketika dia menjadi korban, dia menyalahkan orang lain, bahkan presiden disalahkan. Ketika orang lain menjadi korban, orang lain itu yang disalahkan. Bahkan nanti saya yakin presiden akan disalahkan juga sama dia. Jadi saran saya pada NB, hadapi saja kasus ini. Hadapi secara profesional. Jangan mau dicampur adukan dengan politik. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang politik. Karena ketika Anda terkena kasus ini, ketika Anda menjadi pesakitan, tidak akan ada lagi yang membantu Anda. Mereka orang politik akan cari korban baru untuk mereka jadikan alat untuk mereka bisa tampil. Jadi Anda hanyalah alat. Tapi kalau Anda merasa negeri ini hukumannya tidak adil, ya saran saya lagi-lagi, Anda masih ada waktu untuk keluar dari negara ini. Anda bisa, pergi mencari keadilan di negara lain. Semoga Anda bisa mendapatkan keadilan di negara lain, jangan di Indonesia. Telak banget kan? Bahkan negara yang muncul adalah drama telenovela. Tidak berhenti dari penjelasan yang satu, Teddy Kusnaidi juga membahas selanjutan dari kasus NB yang mencari keadilan ini. Kali ini, Teddy Kusnaidi membongkar orang-orang yang ada di belakangnya. Orang-orang seperti Said Didu, Rocky Gerung, Refli Harun, bahkan Spiderman dan Superman itu disebut-sebut ada di belakang novel dan mengawal kasusnya. Akan tetapi, apakah itu berguna mengenai fakta hukumnya? Simak lagi penjelasan Teddy Kusnaidi. Jangankan Said Didu, Rocky Gerung, Refli Harun atau bahkan Spiderman dan Superman ada di belakang NB, itu tidak mempengaruhi apapun. Itu hanya dagelan saja untuk menyenang-nyenangkan hati NB, untuk menyenang-nyenangkan publik. Ini bagian dari hiburan saja. Artinya bukan apa-apa dan tidak mempengaruhi apapun. Karena fakta hukumnya mengatakan bahwa beliau dituntut 1 tahun. Nah, kita cuma berharap vonis hakim mampu memberatkan pelaku penyiraman NB. Kalau masalah ada banyak orang di belakangnya, itu hanya lucu-lucuan. Dagelan itu saja. Entah mengapa kesan penulis terhadap Teddy Kusnaidi ini adalah orang yang tak banyak bicara. Akan tetapi pemikirannya bisa mempengaruhi dunia ini dan memberikan pencerahan.
Orang-orang yang ada di partai kecil seperti PSI, PKPI memang cenderung memiliki pemikiran yang cukup dewasa dan sangat mantap. Mereka berani menyatakan kebenaran tanpa adanya tekanan atau pertimbangan-pertimbangan kepartaian tertentu. Teddy Kusnaidi membongkar standar ganda yang dengan jelas ada di tubuh, jiwa, dan raga serta otak NB. Kok kasus penyiraman air keras doi ngegas, tapi kasus penembakan pelaku pencurian sarang burung walet sampai ada yang meninggal dianggap rekayasa. Jadi hanya ada berapa kemungkinan, kasus penyiraman dan kasus penembakan itu rekayasa, atau kasus penyiraman yang rekayasa, atau ada kemungkinan lain. Kalau kasus penembakan dan pembuatan berita palsu sudah ada saksinya, motifnya jelas. Kalau kasus penyiraman, saksinya siapa ya? Motifnya juga sudah jelas kan? Mantap Bang Teddy, Anda luar biasa dalam membuka wawasan kami. Sekarang bagaimana menurut Anda?